Halo semua, saya Elizabeth Trinitatis Torus dari kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin berbagi materi tentang bank sentral dan alat pembayaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini dibagi menjadi 3 pokok utama, yaitu yang pertama ada konsep bank sentral secara umum. Yang kedua itu ada pengertian, fungsi, dan tujuan dari bank sentral. Dan yang ketiga ada peran, wewenang, dan sektor organisasi dari bank sentral. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu mengenai konsep bank, yaitu sejarah bank. Bank memiliki sejarah yang berasal dari benua Eropa. Jadi, istilah perbankan itu berasal dari benua Eropa yang kemudian diperkembangkan oleh para pedagang di dunia. Jadi, bank ini berasal dari benua Eropa, kemudian menyebar oleh para pedagang hingga masuk ke benua Asia, yaitu benua kita. Nah, dalam sejarah perbankan dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Dari sejarah bank secara umum yang berasal dari daratan Eropa, kita memiliki Bank Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarah Bank Indonesia? Bank Indonesia itu masuk ke Indonesia pada tahun 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Mereka waktu itu mendirikan sebuah bank yang bernama The Javase Bank. Jadi, bank yang pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1928 oleh kolonial Belanda. Lalu, 1 abad kemudian, bank mengalami perubahan atau revolusi pada tahun 1953. Berdirilah Bank Indonesia yang kita kenal saat ini, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral sesuai dengan materi kita, yaitu bank sentral. Maka mari kita jabarkan sama-sama apa itu konsep dari bank sentral yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian bank sentral menurut Harifah. Bank menurut Harifah yang berasal dari Italia yakni banco, yang artinya bangku. Lalu ada pengertian bank menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Dasar ada 3 jenis bank, yaitu yang pertama bank sentral, lalu yang kedua itu bank perkreditan rakyat, dan yang ketiga itu bank umum yang sering kita jumpai seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian bank sentral. Bank sentral adalah institusi keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter dari suatu negara. Mereka memiliki beberapa fungsi kunci, termasuk untuk mengatur suplai uang dalam perekonomian, mengawasi sistem keuangan, menjaga stabilitas harga atau melalui kontrol inflasi, serta memfasilitasi pembayaran antar bank dan pemerintah. Bank sentral juga sering berperan sebagai bank bagi pemerintah, menyediakan layanan seperti manajemen utang dan penyimpanan cadangan mata uang asing. Dengan kontrol atas kebijakan moneter, bank sentral memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan stabilitas finansial suatu negara. Selanjutnya, ada pengertian bank sentral menurut ahli. Yang pertama itu ada dari Ben Bernanke. Pengertian bank sentral menurut Ben Bernanke adalah seorang ekonom dan mantan ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Bernanke
mendefinisikan bank sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, regulasi perbankan, dan stabilitas keuangan negara tersebut. Selanjutnya, ada fungsi bank sentral menurut Ben Bernanke. Yang pertama itu kebijakan moneter bank sentral. Fungsi kebijakan moneter menurut Bernanke yaitu bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter dari suatu negara. Yang kedua itu ada regulasi perbankan. Fungsi regulasi perbankan menurut Bernanke itu sebagai peran dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan. Dan yang ketiga itu ada stabilitas keuangan. Menurut Ben Bernanke, fungsi dari stabilitas keuangan adalah bertanggung jawab atas menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Selanjutnya ada tujuan dari bank sentral. Yang pertama itu untuk mempertahankan stabilitas harga. Yang kedua itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Yang keempat itu mempertahankan sistem keuangan. Dan yang kelima itu untuk menjaga kestabilan sistemik. Selanjutnya ada tugas dari bank sentral. Tugas bank sentral yang pertama yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar yang digunakan dalam mengatur pengedaran uang. Dan yang ketiga itu ada mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya, ada peran Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama itu sebagai penjaga stabilitas moneter. Yang kedua itu sebagai pengatur pengawasan perbankan. Yang ketiga itu pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Yang keempat itu ada peneliti dan pemantau perekonomian. Yang kelima ada pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Dan yang keenam itu ada membantu pembiayaan APBN. Selanjutnya ada wewenang bank sentral. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2004 ada wewenang bank sentral. Yang pertama itu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari negara. Yang kedua, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Dan yang kelima adalah menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut. Selanjutnya, ada 3 sektor utama dalam organisasi bank. Yang pertama itu sektor moneter, yang dimana sektor moneter ini pengertiannya yaitu kebijakan moneter untuk mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang. Selanjutnya ada yang kedua sektor perbankan, yang dimana sektor perbankan ini untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat untuk kebutuhan modal dan investasi pemilik dana. Dan yang terakhir ada sektor pembayaran, yang dimana sektor pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan juga semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.